Shalom Warriors, kembali lagi dengan saya Agus. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan memiliki rasa belas kasihan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi yang akan saya bawakan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur karena Engkau sungguh baik sehingga kami pada hari ini bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berfirman pada hari ini supaya kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, mari kita buka langsung dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Puji nama Tuhan. Jika kita lihat dari judulnya, dikatakan kalimat pertama yaitu lagi. Artinya Tuhan Yesus sudah pernah melakukan hal semacam ini sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat dalam Injil Matius, Markus, salah satu contohnya yaitu Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya sebelah pada hari Sabat. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya memetik gandum juga pada hari Sabat. Nah, jika kita menelisik ke dalam lagi, lebih dalam lagi, sebelum Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi tersebut, Tuhan Yesus sudah lebih dulu diberikan pertanyaan yang sangat-sangat menohok, sangat tajam, sangat membuat kalau kita yang menjawabnya terkecoh, bisa jatuh. Tapi Tuhan mampu menjawabnya. Nah, pada saat dalam kejadian ini, Tuhan Yesus mendatangi salah satu rumah seorang ahli Farisi. Dia duduk di situ dan makan. Nah, semua yang hadir mengamati dia. Nah, pada saat itu tibalah ada orang yang datang mengalami busung air. Terus dulu Tuhan dihujani oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat beberapa pertanyaan yang sangat menohok. Sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Nah, maksud pertanyaan itu, apakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memahami apa maksud dari firman Tuhan yang sudah mereka dengar, yang mereka sudah pelajari selama ini? Ternyata apa? Ternyata mereka diam. Mereka tidak tahu apa arti dari firman Tuhan yang mereka baca. Tidak pernah memahami apa maksud dari kehendak Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka bisa mengajari jemaat-jemaatnya mereka, orang-orang yang benar-benar mendengar apa yang menjadi petuah-petuah mereka. Ternyata apa? Ternyata mereka diam. Mereka tidak mengerti ternyata selama ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan dari Tuhan melakukan semua ini? Nah, kita bisa tahu di dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Kita baca Matius 12 ayat yang ke-7, dikatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Artinya, selama ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selama ini hanya mereka menjalankan liturgi semata. Nah, ternyata maksud Tuhan selama ini adalah kita harus memiliki belas kasihan kepada semua orang. Kita memiliki belas kasihan tersebut tidak memandang
hari apa kita berbuat baik, kapan kita berbuat baik, bulan apa, termasuk hari Sabat pun kita harus memiliki belas kasihan. Seperti itu. Nah, mengapa Tuhan mengajak kita, bukan mengajak, lebih tepatnya memberikan perintah kepada kita supaya kita memiliki sifat seperti Kristus, yaitu memiliki rasa belas kasihan. Nah, kita bisa tahu bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari akhir zaman, banyak orang yang hidup menurut hawa nafsu mereka, menurut apa yang menjadi pemikiran mereka, logika mereka. Jadi ketika di zaman akhir nanti banyak orang yang tidak peduli, cuek, lebih mementingkan diri sendiri, padahal firman Tuhan sudah mengajarkan supaya kita mementingkan kepentingan orang lain, karena Kristus pun tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, di saat seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki rasa belas kasihan. Nah, di zaman-zaman akhir seperti inilah kita diuji oleh Tuhan apakah kita hidup seturut dengan Kristus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah memiliki rasa belas kasihan kepada orang atau belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dalam hati kita, dan hanya kita sendiri yang bisa menjawab itu. Nah, satu kesaksian dari saya mengenai tentang belas kasihan ini. Suatu hari saya punya teman, dia ibu-ibu dan sudah lansia. Nah, ibu ini kerjanya dekat dengan kantor istri saya, seperti itu. Nah, pada suatu waktu dia pergi ke suatu instansi. Nah, ketika dia ke suatu instansi tersebut, dia seharusnya membawa file yang dia bawa untuk diberikan kepada staf di instansi tersebut. Ternyata dia lupa membawanya. Nah, pada waktu itu saya ditelepon. Pas kebetulan saya ada di tempat istri saya bekerja. Kalau secara dunia mungkin orang tidak akan merespon dengan baik apa yang menjadi pertolongan teman saya ini. Mungkin bisa saja jawabannya, oh saya lagi di rumah, atau saya tidak ada di dekat kantormu. Tapi ketika saya mendengar firman Tuhan ini, saya belajar untuk menjadi berkat bagi teman saya. Dalam hal ini memiliki rasa belas kasihan, apalagi teman saya ini sudah lansia. Dan ditambah lagi cuaca di tempat saya sekarang, di Bali, itu cuacanya buruk sekali. Ada angin, ada badai, hujan, dan segala macam. Jadi saya memiliki rasa belas kasihan untuk membantu teman saya. Nah, singkat cerita, saya telepon istri saya untuk menunggu saya mengambilkan file tersebut dan membawakannya kepada teman saya, karena teman saya sudah ditunggu oleh staf di instansi tersebut. Jadi saya mengorbankan waktu untuk menjemput istri saya, hanya mengambil file tersebut dan membantu teman saya. Sampai akhirnya masalah dia selesai, dan jaraknya pun lumayan jauh Bapak Ibu, dari tempat istri saya bekerja ke instansi tempat teman saya yang berada. Nah, tapi saya mau menjadi berkat bagi dia. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara di rumah? Saya yakin mungkin memiliki kesaksian yang sama seperti saya. Biarlah kita menjadi terang bagi mereka, menjadi suratan yang terbuka bagi mereka, karena mereka belum mengenal firman Tuhan. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki belas kasihan, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan rasa belas kasihannya kepada kita. Tuhan Yesus tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi mementingkan kepentingan kita semua, kepentingan orang banyak, dengan menebus semua dosa-dosa umat manusia. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini, tidak dihukum mati, tersalib sama seperti Kristus. Nah, kita tahu bahwa pada hari-hari terakhir, pada hari-hari akhir zaman nanti, banyak orang yang akan lebih mementingkan dirinya, lebih kepada ke aku dan aku. Nah, kita tidak tahu ya pada hari ini apakah kita sudah masuk dalam keadaan akhir zaman atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah masuk dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah,
Dalam 2 Timotius 3 di ayat pertama dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, jika sampai anak-anak Tuhan terseret dengan dunia, lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang mementingkan kepentingan orang lain, tidak menjadi suratan yang terbuka bagi mereka, bagaimana mereka bisa mengenal karakter Kristus dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjadi batu penjuru bagi mereka? Yang ada kita malah menjadi batu sandungan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin supaya kita memiliki rasa belas kasihan kepada mereka semua yang belum mengenal firman Tuhan, supaya tidak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membebankan itu semua kepada orang-orang awam yang belum mengerti firman, tetapi beban kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau pikul salib seperti itu. Nah, keadaan akhir zaman nanti orang-orang akan seperti itu, akan lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Nah, rasa belas kasihan ini diartikan sebagai memiliki rasa iba, memiliki rasa lebih empati kepada orang tersebut yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya menitik beratkan pada sifat-sifat Kristus yang harus ditonjolkan dalam hidup kita, bukan diri kita yang kedagingan kita yang lebih berkuasa dalam hidup kita, tapi hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi, mari Bapak Ibu, kita belajar pada hari ini untuk memiliki rasa belas kasihan supaya tidak seperti mereka berdua, orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya teringat akan satu firman Tuhan lagi di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-15. Ini masih mengandung firman Tuhan yang tadi ya, tentang belas kasihan. Nah, saya bacakan ayatnya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, Tuhan ngomong begini bukan tanpa sebab. Ternyata ada persoalan di balik itu. Nah, persoalannya apa? Kita bisa lihat di dalam Keluaran 33. Itu satu perikop. Kita bacakan ya sama-sama. Nah, secara garis besarnya saya akan saya akan bahas tidak mendetail, tapi saya akan membahas secara general firman Tuhan dalam Keluaran 33 ini. Nah, begini ceritanya. Kenapa Tuhan bisa ngomong aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Ternyata pada waktu itu Musa pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman begini, supaya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu Musa meminta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel ketika perjalanan dari dalam bangsa Mesir ke tanah Kanaan, yaitu di padang gurun. Dalam padang gurun itu Musa meminta penyertaan Tuhan, tapi Tuhan menolak. Kenapa? Karena bangsa ini masih tegar tengkuk, dikatakan oleh Tuhan. Masih tegar tengkuk, masih sombong. Nah, ternyata apa yang membuat itu? Tuhan itu detil. Ternyata waktu keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun, supaya kita dibentuk karakternya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendah hati, mau mengerti, memahami firman Tuhan. Ternyata masih ada rasa tegar tengkuk dalam bangsa Israel. Nah, detailnya di mana? Bangsa Israel itu masih memakai perhiasan. Yang notabene pengertian perhiasan kalau kita pakai, contoh kalung gitu, kalung emas, itu kan melambangkan ternyata orang ini mampu, orang ini kaya gitu, orang ini berada. Nah, Tuhan ingin belajar mengajarkan kepada bangsa Israel untuk melepaskan semua, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti itu. Akhirnya
Tuhan ngomong sama Musa, suruh lepaskan semua perhiasan. Akhirnya Musa ngomong sama bangsa Israel dan akhirnya dilepaskan. Nah, tidak sampai berhenti sampai di sana. Akhirnya pada waktu di perjalanan Musa mendirikan tenda kemah. Bangsa Israel juga bikin kemah, tapi Musa berlari ke salah satu tempat yang tidak jauh dari kemah tersebut, perkemahan bangsa Israel. Dia bikin salah satu kemah di sana. Nah, dinamakan kemah pertemuan. Nah, bangsa Israel cukup bertanya-tanya itu, buat apa itu kemah? Ternyata itu kemah untuk sesuai namanya, kemah pertemuan, bertemunya Musa dengan Tuhan seperti itu. Nah, akhirnya Musa masuk ke dalam kemah tersebut dan berdoa. Akhirnya Tuhan datang di sana. Nah, di sanalah ada argumentasi, beradu argumentasi di sana. Nah, Musa meminta supaya bangsa Israel, Tuhan menyertai bangsa pilihannya, karena Tuhan sudah membedakan bangsa ini dari bangsa manapun, jadi bangsa pilihan Tuhan. Musa ingin supaya Tuhan menyertai, Tuhan ada bagi bangsa Israel selama perjalanan dari padang gurun kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Nah, Tuhan sudah ngomong kepada Musa, Tuhan menjawab apa yang Musa butuhkan. Tuhan bilang, kasih karuniaku ada bagimu. Nah, tapi Musa di sini ngotot gitu. Bagaimana saya tahu bahwa kasih karuniamu itu ada bagi saya begitu? Sampai akhirnya bergumul saling adu argumen Tuhan dan Musa tersebut. Akhirnya Tuhan ngomong begini di ayat ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ternyata ayat 19 ini kalau di perjanjian baru di perjanjian baru itu ayatnya yang kita baca tadi, bahwa aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Nah, terus akhirnya apa ujungnya? Tuhan mengasihani, memberikan belas kasihannya kepada bangsa Israel, menunjukkan belas kasihannya dengan apa? Dengan di ayat ke-34 bahwa Tuhan memberikan 12 perintah hukum, 12 hukum ini yang dijadikan pedoman untuk bangsa Israel bisa berjalan hari demi hari seturut dengan apa yang menjadi hukum tersebut. Nah, hukum tersebut itu 12 hukum itu sebenarnya gambaran Tuhan Yesus ada bagi bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam perjanjian lama itu berupa hukum, Tuhan Yesus itu berupa hukum, tapi di perjanjian baru itu Tuhan Yesus sendiri yang datang menggenapi hukum 12 ini, 12 hukum Taurat ini. Nah, gitu. Apa yang saya mau sampaikan pada hari ini? Nah, yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Tuhan sudah memberikan belas kasihannya kepada bangsa Israel, dan begitu juga dengan kita. Nah, apa buktinya Tuhan Yesus itu memberikan belas kasihannya kepada kita, umat-umatnya yang bukan bangsa Israel, bukan bangsa pilihannya? Nah, kita bisa juga tahu di dalam Roma 9 di ayat yang ke-25 dikatakan, yang seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku kusebut umatku. Nah, yang bukan umatku kusebut umatku. Nah, terus dikatakan lagi di sana dan yang bukan kekasih. Nah, kita ini adalah anggur liar yang dicangkokkan seperti itu. Nah, cangkokan pada anggur sejati, pohon anggur sejati. Nah, artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita belas kasihannya kepada kita, menjadikan kita umat pilihannya Tuhan. Nah, sekarang dari diri kita sendiri sekarang, bagaimana kita menyikapi bahwa Tuhan sudah memberikan belas kasihan kepada kita, menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan ingin pada hari ini supaya kita menerapkan apa yang menjadi salah satu sifat Tuhan Yesus, yaitu memiliki rasa belas kasihan tersebut kepada semua orang, dan tidak hanya hari Sabat saja. Setiap hari yang membutuhkan pertolongan kita, yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita,
kita bantu, kita tunjukkan sifat Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi suratan yang terbuka. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, kita juga berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada Indonesia, kepada kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur karena Engkau sungguh baik. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kami rasa belas kasihan-Mu sehingga kami bisa hidup sampai hari ini. Biarlah kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan, tidak hanya tahu hanya firman-Mu, tapi lebih menjadi suratan yang terbuka bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan, supaya firman Tuhan yang pada hari ini mereka dengar bisa menjadi rema bagi mereka, dan mereka bisa menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menurunkan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Indonesia semakin hari semakin membaik Tuhan, boleh bisa bertumbuh menjadi negara yang maju Tuhan. Meskipun dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Engkau tetap menyertai Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan yang baik. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semoga memberkati Bapak Ibu. God bless you. Shalom the warriors.